Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, yang pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda sekalian, ketemu lagi dengan saya Muhammad Abdul Nasir pada mata pelajaran fikih di hari ini Kamis tanggal 5 November 2020. Baiklah Nanda, kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu iktikaf. Nanda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Menurut agama kita, yaitu agama Islam, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri Baiklah Anda sekalian, kita langsung masuk saja. Apa itu itikaf? Itikaf itu kalau menurut pengertian berasal dari bahasa Arab, yaitu iktakafa, ya'takifu, iktikafa. Yang bermakna bertinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, itikaf ialah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu Rasulullah melaksanakan itikaf di dalam masjid. Ananda sekalian, apa yang dimaksud dengan itikaf? Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, dalam pengertian lain dalam kitab Lisanul Arab, itikaf bermakna merutinkan atau menjaga sesuatu, sehingga seorang mengharuskan dirinya untuk berdiam diri di masjid dan mengerjakan ibadah dalamnya, yang disebut kemudian orang itu mu'takifun atau akifun. Paling utama itikaf itu dan paling sering dilakukan oleh Nabi kita adalah ketika terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah azza wa jalla mewafatkan beliau. Ananda sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak saja memerintahkan atau mensyariatkan iktikaf ini dalam agama kita, dalam agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW ada, tapi sebelum Nabi Muhammad ada, bahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian punya anak Nabi Ismail alaihissalam juga melaksanakan iktikaf. Ada disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdina ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya litaifina wal akifin warrukai sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud. Bermakna apa? Bermakna ketika Nabi Ibrahim hidup dan bersama dengan Nabi Ismail pun Allah sudah perintahkan untuk tawaf, Allah sudah perintahkan untuk iktikaf, Allah sudah perintahkan untuk rukuk, Allah perintahkan untuk sujud. Maknanya agama Islam adalah agama pewaris para nabi. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang juga diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika tahiyat kita itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim itulah pembawa syariat kitab.
yang diteruskan kemudian di syariat Nabi yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukuk ada di sana, sujud ada di sana. Hanyalah solat yang kita laksanakan sekarang itu adalah solat yang diwariskan atau yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mewariskan solat? Siapa yang mengajarkan solat kepada Nabi Muhammad? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Karena Nabi itu langsung yang mengajarkan salatnya adalah Jibril alaihissalam. Ananda sekalian, inilah makna itikaf. Inilah pengertian itikaf. Yang kedua, hukum. Ini saudara Rasul memperkuat dalilnya itikaf adalah saudara Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada berapa kemarin riwayat sahih? Ada 6. Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Bukhari, Ibnu Majah, Tirmizi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashra, senantiasa beriktikaf pada ashral awakhir min Ramadan. Pada beriktikaf senantiasa Rasulullah SAW itu beriktikaf pada 10 hari akhir Ramadan. Min Ramadan, dari bulan Ramadan. Hatta yatawaffahu Allah. Sehingga kemudian Allah mewafatkannya. Jadi summa takafa azwajuhu. Kemudian juga beriktikaf para istri-istrinya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, budaya iktikaf ini diteruskan oleh orang mukmin, diteruskan juga oleh para istri. Bahkan istri Rasulullah SAW pun beriktikaf. Nah, hukum iktikaf. Menurut ulama, jumhur ulama, hukum asal iktikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang menazar atasnya. Saya kalau lulus nanti misalnya polisi atau lulus tentara, misalnya saya mau beriktikaf dalam masjid 5 malam betul di bulan Ramadan. Nah, itu menjadi wajib. Misalnya dia beriktikaf 10 malam, 5 malamnya menjadi wajib. Kenapa? Karena dia telah bernazar. Mazhab Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu punya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan kapan saja dilakukan, baik dia Ramadan, baik dia di luar Ramadan, baik 10 hari terakhir Ramadan, 10 di tengah Ramadan, baik 10 di awal Ramadan. Bahkan untuk pergi sholat Jumat pun niat iktikaf, menunggu dimulainya sholat Jumat, itu bernilai iktikaf. Berdiam diri di rumah Allah menjadi nilai iktikaf di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya Allah sediakan pahala, kenapa kita tidak melaksanakannya? Kenapa kita tidak meniatkan iktikaf ketika masuk rumah Allah? Masuk rumah Allah, masuk masjid, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niatkan dalam hati iktikaf, kemudian baca doa masuk masjid. Nah, kemudian hal ini akan menjadikan buah yang manis bagi diri kita sendiri, yaitu bernilai pahala Subhanahu wa taala. Lalu ngapain dalam masjid? Bukan cerita, bukan ngobrol, tapi dalam masjid adalah zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, atau mengaji, atau baca Quran, atau merajaah, banyak yang bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Murajaah, kemudian mengulang-ulang, kemudian menjadi amal ibadah kita. Baik. Yang ketiga adalah rukun itikaf. Rukun itikaf itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali,
sepakat bahwa niat itu adalah bagian dari rukun itikaf. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Imam Hanafi itu niat itikaf itu hanyalah sebagai syarat bukan rukun. Nah, bagaimana dengan kita? Tergantung Anda sekalian. Kalau Anda sekalian merasa mengikut kepada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berarti Anda harus memasukkan niat ini menjadi rukun itikaf. Pertama, fungsi dari niat itu pertama, untuk menegaskan spesifikasi ibadah itikaf sekedar untuk ngobrol dalam masjid. Salah satu ciri-ciri daripada mazhab Syafi'i adalah berhati-hati. Menguatkan hati kita yang lalai, inilah Imam Syafi'i. Kemudian beristihad bahwasanya niat masuk ke dalam rukun. Karena hati ini terbolak-balik, bolak-balik. Makanya doa di antara doa kita itu ya muqallibal qulub sabis qulubana ala dinika wala ta'atik. Wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Sabis qulubana ala dinika, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepada engkau. Nah, makanya Imam Syafi'i memasukkan memasukkan niat itu ke dalam rukun. Nah, yang kedua, fungsi niat itu yang kedua adalah menegaskan hukum itikaf itu sendiri. Apakah termasuk itikaf itu wajib seperti karena sebab nazar atau itikaf karena sunnah. Nah, ini dia telah beritikaf, dia telah bernazar mewajib saya kalau lulus polisi nanti saya akan akan beritikaf gitu misalnya. Nah, dia menjadi wajib, maka itikafnya berniatnya masuk ke dalam masjid itu beritikaf membayar nazar tersebut. Yang kedua, rukun yang kedua nih, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tu'maninah salat. Berapa lama itu tu'maninah salat? Sangat, sebenarnya kalau dihitung dengan waktu sangat singkat sudah bernilai itikaf. Kita duduk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, menunggu imam untuk memulai sholat fardu, itu sudah bernilai itikaf jika kita niatkan itikaf. Tapi kalau jika tidak diniatkan itikaf, karena setiap amalan itu inamal biniat, amal itu kembali kepada niatnya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah bertempat di dalam masjid. Dalam bahasa Arabnya mutakaf, yaitu orang yang sedang dalam keadaan bertikaf. Tempatnya di dalam masjid. Bahkan ada ulama yang membenarkan musola juga bagian dari tempat itikaf. Tapi seafdal-afdalnya itikaf itu adalah di dalam masjid. Baik, yang keempat adalah ada orang yang beritikaf atau mutakif itu. Kita berniat itikaf, kemudian kita nggak ada dalam itu, berarti itu tidak itikaf namanya. Yang namanya rukun, terpenuhi rukun baru menjadi ibadah. Ada niat, ada tempat, ada orang, dan ada perilaku, baru menjadi rukun, baru menjadi itikaf. Anda sekalian. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah syarat itikaf. Tidak berat syarat itikaf itu. Syarat itikaf itu kalau diuraikan satu persatu, yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang yang tidak Islam tentu dia tidak tidak disyariatkan itikaf. Yang kedua adalah balik, mumayyiz, anak laki-laki yang belum balik atau belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ini belum disyariatkan untuk itikaf. Tapi kalau ikut itikaf ayahnya ke masjid boleh, yang penting selama pakaiannya bersih dan suci. Itu namanya belajar. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat. Orang gila, orang yang tidak berakal sehat tidak disyariatkan untuk itikaf. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas bagi wanita, laki-laki tentu saja tidak ada. Maka dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid,
Sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadah untuk masuk masjid. Apa istihadah itu? Istihadah itu punya halangan, punya punya apa namanya, orang yang sedang bukan dalam keadaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi dia kalau haid dan nifas itu kalau haid dan nifas itu adalah bagi wanita yang sudah balik. Jadi istihadah, kalau larangan itu bukan karena dikhawatirkan darahnya mengotori masjid. Sebab kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darahnya akan menetes dan mengotori masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihadah pun dilarang masuk. Istihadah ini darah penyakit, darah selain daripada darah haid dan nifas. Orang nifas itu, ibu yang melahirkan itu maksimal 60 hari. 60 hari. Dia ada 40 hari sampai 60 hari. Bisa jadi kurang daripada itu, bisa jadi lebih banyak daripada itu. Lebih dari 60 hari itu namanya darah istihadah. Darah ada sesuatu yang menyebabkan masih keluar darah kotor. Nah, seperti itu telah sampai kepadanya wajib sholat, wajib puasa. Kemudian bagaimana dengan darah dibersihkan, kemudian dia melaksanakan sholat seperti biasanya. Wanita yang haid dan nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid karena mereka dan satu hukum seperti itu. Dilarang masuk ke wilayah suci dan masjid, sementara itikaf itu tidak sah dikerjakan kecuali dalam masjid. Maksudnya di bagian tempat yang suci. Meski hadis yang melarang wanita haid dan nifas itu masuk ke masjid itu dikritisi oleh para banyak ulama hadis sebagai hadis yang lemah, namun dalil keharaman untuk masuk ke dalam masjid bukan semata-mata menggunakan hadis tersebut, melainkan karena secara status hukum wanita yang telah mendapatkan haid dan nifas itu adalah orang yang berhadas besar. Begini, ada ulama yang berpendapat wanita itu yang haid dan nifas itu boleh masuk masjid. Sebab apa? Aisyah pernah mengambilkan sorban Rasulullah ketinggal dalam masjid. Nah, berdasarkan dalil tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak dalam hadis Abu Daud menjelaskan la uhillul masjidah li'aidi wala junubin. Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Jadi Rasulullah SAW saja melarang, bagaimana mungkin ada wanita yang haid dan nifas itu ikut itikaf. Nah begitu. Jadi tapi darah istihadah itu beda, darah penyakit. Darah penyakit istihadah itu di luar daripada haid dan nifas. Dia masuk ke dalam kategori penyakit atau dalam kategori gangguan saluran pencernaan dan segala macam, saluran pengeluaran segala macam. Kemudian menyebabkan ada beberapa hal menyebabkan darah kotor tetap keluar. Nah, ini darah istihadah di luar daripada masa maksimal haid dan nifas. Nah, orang seperti ini, wanita seperti ini boleh beriktikaf dengan syarat bersih pakaian, bersih diyakini mampu membersihkan pakaian selama iktikaf. Dan kalau misalnya selama iktikaf nanti keluar dari istihadah, ya dia keluar dari masjid, bersihkan pakaiannya dan sebagainya. Kemudian kalau masih begitu ya masuk lagi, niat lagi, duduk lagi. Begitu. Yang kelima, rukun dari syarat daripada itikaf itu adalah suci dari hadas besar atau janabah, atau orang tidak sedang dalam keadaan junub. Orang yang sedang dalam keadaan janabah atau hadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan itikaf. Lantaran itikaf itu hanya dilaksanakan dalam masjid saja. Dasar dan larangan orang berhadas besar itu, berjanabah itu, berada dalam masjid adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,
Dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat 43. Secara tekstual sebenarnya larangan ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati sholat. Namun ketika dalam ayat ini Allah menyebutkan pengecualian, yaitu hanya sekedar lewat saja, maka terbesit larangan ini adalah larangan untuk masuk dalam masjid. Ananda sekalian, tugas Ananda adalah diskusi. Apa itu diskusi? Karena keadaan pandemi, tugas Ananda itu nanti kita gantikan di belakang. Jadi setelah ini nanti mungkin akan ada di minggu depan ada tugas untuk menulis. Tulisnya apa? Yaitu supaya mudah, nanti kita buat linknya saja. Ananda tuliskan contoh lafaz niat itikaf dalam bahasa Arab. 1. Yang kedua, nanti kalau nulis bahasa Arab di komputer ada yang punya huruf Arab, ada yang tidak ya. Oke, nanti Ananda tulis di buku catatannya niat lafaz itikaf. Kemudian yang kedua adalah Ananda tulis jawab pertanyaan ini. Bolehkah itikaf itu dilakukan di dalam musola atau surau? Sebutkan alasannya. Yang ketiga, bolehkah wanita melaksanakan itikaf dalam masjid beberapa hari? Sebutkan alasannya. Baik, kita lanjut dulu. Hal-hal yang membatalkan itikaf. Hal-hal yang membatalkan itikaf yang pertama adalah berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Al-Baqarah 187. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, mabuk dalam yang disengaja. Yang keempat, murtad, keluar dari Islam. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa uzur. Ada masalah, keluar. Mana kamu itu kan itikaf, yang keluar sebentar cari angin. Ini batal itikafnya. Kalau mau itikaf niat baru lagi, wudhu lagi. Yang ke-8, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Beli pulsa misalnya, itu kan bisa ditunda kapan-kapan. Jangan pula dalam masjid main pulsa, main handphone, buka Facebook, WA segala macam. Itu enggak jadi itikaf nanti kan. Yang ke-9, keluar disertai dengan alasan hingga beberapa kali. Pada keluarnya karena keinginan sendiri. Nah, apa hal-hal yang diperbolehkan ketika dalam itikaf? Yang pertama adalah keluar dari masjid untuk keperluan tidak bisa ditunda. Buang hajat, buang air kecil, buang air besar, keluar dalam urusan ketaatan namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Jadi ada juga memang orang yang itikaf itu keluar dari masjid. Ibu sakit, dapat telepon atau dulu ada yang menyampaikan pesan ibunya sakit mesti dilihat. Itu keluar dari itikaf. Nanti kalau udah selesai atau masih bisa laksanakan itikaf kembali, niat lagi. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Rasulullah SAW itu kan kamarnya tak jauh dari masjid. Memang di Masjid Nabawi itu 20 meter dari mimbar Nabi itu kamar Nabi. Jadi Aisyah itu istri Nabi itu pernah menyisirkan rambut Nabi itu sedang beritikaf dalamnya. Nabi itu kan rambutnya menurut riwayat kan sini agak sedikit panjang tapi di sisi lurus ke belakang. Nah, Aisyah itu pernah menurut riwayat menyisirkan rambut Nabi ketika Nabi sedang beritikaf. Nabi mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid, kemudian disisirkan oleh Aisyah. Yang ketiga, membawa kasur perlengkapan lainnya ke masjid. Betul juga, boleh membawa tempat tidur, kemudian dia itikaf tidur dalam masjid boleh. Makanya ada bapak-bapak yang tua itu kan dalam 10 bulan Ramadan, terakhir Ramadan itu tidurnya di masjid. Yang keempat, makan dan minum dalam masjid, tapi dengan syarat tetap memelihara kebersihan kemuliaan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantar ke masjid. Anda sekalian, begitulah hal-hal yang diperbolehkan dalam itikaf. Menjadi
apa yang pernah dilakukan oleh Rasul menjadi itibar, menjadi pelajaran bagi kita. Hadis itu kan sumbernya 3. Fi'li, kauli, takriri. Fi'li itu perbuatan Nabi, kauli itu ucapan Nabi, takriri itu adalah ketetapan Nabi. Kalau Nabi tak pernah melarang dan tak pernah menyuruh, itu namanya takriri. Maka hadis itu berdasarkan dari 3 hal tadi lah, maka barulah jadi namanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, kemudian kita sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada orang-orang guru-guru kita, tuntun guru kita sampai ke kita. Nah, begitulah. Memang berguru itu harus ada sanadnya. Memang kita belajar itu mesti ada perantaranya. Bisa kita mungkin kita langsung hidup dari zaman Nabi kita. Pasti ada turun-temurun dan seterusnya ke bawah. Baik, anak-anak sekalian, tahukah Anda apa saja yang dianjurkan ketika itikaf? Beberapa amalan yang dianjurkan ketika itikaf adalah yang pertama sholat, yang kedua memperbanyak baca Al-Quran, yang ketiga berzikir, yang keempat bersalawat, yang kelima mengurangi hubungan dengan orang banyak. Nah, cukup sampai di situ dulu. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di situ. Nanti minggu depan saya tunggu tugasnya. Nanti difotokan saja, kemudian kita kirim di grup. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.